Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha wajhillahi wa qurbihi wa thawabih. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan untuk belajar bersama tentang ilmu fikih, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan atau membahas perkara yang sempat terlewatkan dari urutan kitab Safinatun Najah. Jadi semestinya sebelum membahas masalah najis kemarin itu, masalah-masalah yang berkaitan dengan najis itu, semestinya membahas masalah rukun-rukun tayamum dan perkara-perkara yang membatalkan tayamum dulu. Tapi karena terjadi kekhilafan, karena terjadi lupa atau tidak sadar, sehingga Al-Fakir mengira itu sudah dibahas tapi ternyata belum. Maka kesempatan kali ini, sebelum kita masuk ke haid dan nifas, kita membahas masalah rukun-rukun tayamum dan perkara-perkara yang membatalkan tayamum dahulu. Dan insya Allah kalau misalnya masih ada waktu senggang, artinya waktunya masih cukup, artinya pembahasan ini selesai sebelum 30 menit, bisa jadi kita tambah dengan pembahasan haid dan nifas. Tapi kalau tidak cukup, maka pembahasan haid dan nifas akan kita tangguhkan ke minggu depan insyaallah taala. Taib qala al-musannif radhiyallahu anhu wa ankum wa an walidikum wa an masyayikhikum wa an nabikum faslun fi furudit tayammum. Furudut tayammumi khamsatun. Al-awwalu naqlut turab, Athani an-niyah, Ats-tsalits mashul wajhi, Ar-rabi' mashul yadaini ilal mirfaqain, Al-khamis at-tartib bainal mashatain. Oke. Faslun selanjutnya masalah mubtilatut tayamum. Faslun fi mubtilatit tayamum. Mubtilatut tayamum salasah ma abtalal wudu wariddah wa tawahhumul ma in tayammama li faqdihi. Baik, jadi sekarang kita akan membahas masalah dua perkara ya. Jadi yang pertama adalah masalah rukun-rukun tayamum, dan yang kedua adalah perkara-perkara yang atau hal-hal yang membatalkan tayamum itu. Oke, yang pertama dari rukun tayamum ini, jadi di sini disebutkan bahwasanya rukun tayamum itu ada 5. Dan yang pertama adalah naqlut turab. Naqlut turab di sini adalah memindahkan debu dari suatu tempat ke tempat tayamum. Artinya ke wajah dan tangan. Artinya ada proses, namanya proses pemindahan debu. Nah, jadi tidak boleh kita bertayamum menggunakan debu tanpa ada proses pemindahan dari tempat debu tersebut ke muka dan tangan. Misalnya gimana tanpa ada proses pemindahan? Misalnya kita usap-usapkan debu muka kita ini ke tempat yang ada debunya. Nah, itu tidak sah. Atau misalnya itu karena itu tidak ada proses pemindahan, kita langsung usap-usapkan begitu. Atau misalnya sedang ada angin kencang yang bertiup, dan angin kencang yang bertiup itu membawa debu. Nah, kemudian kita berdiam gini menghadapkan muka kita ke berlawanan angin, kemudian kita niat tayamum, itu juga tidak sah karena tidak ada proses pemindahan. Atau misalnya di muka kita tadi, karena angin tadi itu sudah meniup muka kita, kemudian muka kita menjadi berdebu.
Nah, kemudian debu yang ada di muka ini kita usap-usapkan dengan niat tayamum. Itu juga tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada proses pemindahan debu. Nah, jadi di sini harus ada yang namanya proses pemindahan debu. Ya kan? Proses pemindahan debu. Jadi di sini harus apa? Harus kita pindahkan debu tersebut dengan tangan atau dengan kain atau dengan hal lain, ya kan? Diri kita sendiri yang memindahkan atau orang lain yang memindahkan, terserah. Yang jelas apa? Yang jelas ada proses pemindahan, kita pindahkan. Kalau misalnya dia ada angin yang membawa debu, kita bisa dengan menghadapkan tangan seperti ini sehingga tangan kita ini berdebu, kemudian mengusapkan tangan kita ke muka. Atau misalnya ada debu di muka, kita tidak boleh langsung mengusapkan, tapi harus ada proses pemindahan. Bagaimana proses pemindahannya? Kita tempelkan tangan kita ke muka, kemudian kita kembalikan debu itu ke muka lagi. Di sini ada proses pemindahan, debu. Oke. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah niat. Niat apa? Niat tayamum. Niat tayamum di sini tidak boleh menggunakan niat mengangkat hadas, karena tayamum ini bukan pengangkatan hadas, artinya bukan menghilangkan hadas, karena hadas kita masih ada, ya kan? Hanya saja dengan tayamum ini kita dibolehkan untuk melakukan sesuatu yang disyaratkan tidak boleh dalam keadaan berhadas. Oke. Nah, juga tidak boleh menggunakan niat toharoh anil hadas, artinya niat bersuci dari hadas. Kenapa? Karena dengan tayamum kita tidak menjadi suci dari hadas. Hanya saja dengan bertayamum kita jadi dibolehkan untuk melakukan perkara yang disyaratkan untuk dilakukan dalam keadaan tidak berhadas. Oke. Nah, jadi apa yang diniatkan ketika tayamum? Ketika tayamum yang diniatkan adalah niat istibahah. Istibahah itu artinya meminta supaya dibolehkan. Ya kan? Istibahah artinya tolabul ibahah, meminta supaya dibolehkan melakukan perkara yang disyaratkan untuk dilakukan dalam keadaan tidak berhadas, artinya dalam keadaan suci dari hadas. Nah, jadi sifat tayamum di sini dia bukan menghilangkan hadas, dan dia juga tidak mensucikan dari hadas. Hanya saja dia menjadikan seseorang yang berhadas itu boleh melakukan sesuatu yang disyaratkan untuk dilakukan dalam keadaan tidak berhadas, tapi dia dalam keadaan berhadas itu dengan tayamum boleh melakukan sesuatu tersebut. Makanya tidak boleh menggunakan niat raf'ul hadas dan toharoh anil hadas. Jadi niatnya apa tadi? Niatnya adalah istibahah, atau niatnya meminta supaya dibolehkan untuk meminta supaya dibolehkan untuk melakukan amalan-amalan yang disyaratkan di situ untuk suci dari hadas. Nah, karena tayamum ini adalah sebagai cara bersuci pengganti, artinya dia sebenarnya bukan cara bersuci ya, tapi artinya sebagai pengganti untuk bersuci, ya kan? Maka di sini niatnya itu menjadi para ulama membagi niat tayamum ini menjadi tiga martabat, yang mana apabila seseorang niat dengan niat tayamum untuk melakukan amalan yang ada di martabat ketiga, dia tidak bisa menggunakan tayamum tersebut untuk melakukan amalan yang ada di martabat kedua ataupun pertama. Demikian dan apabila dia berniat tayamum untuk melakukan amalan yang ada di martabat kedua,
dia tidak boleh melakukan amalan yang ada di martabat pertama, tapi boleh melakukan amalan yang ada di martabat ketiga. Nah, dan apabila dia melakukan tayamum dengan niat untuk apa? Untuk mengamalkan amalan yang ada di martabat pertama, maka apa? Maka dia boleh melakukan dengan tayamum tersebut amalan yang ada di martabat pertama, kedua, dan ketiga. Hanya saja untuk yang di martabat pertama itu dia tidak boleh melakukan dua amalan dengan satu tayamum. Untuk yang di martabat pertama, oke, dia tidak boleh melakukan dua amalan yang ada di martabat pertama, amalan martabat pertama dengan satu tayamum. Artinya kalau misalnya mau mengamalkan amalan lain yang ada di martabat pertama, maka dia harus tayamum lagi. Oke, jadi yang martabat pertama ini apa? Martabat pertama ini adalah apa? Amalan-amalan yang hukumnya adalah fardhu ain. Amalan-amalan yang hukumnya adalah fardhu ain. Seperti apa? Seperti sholat 5 waktu atau sholat yang dinadarkan atau tawaf wajib atau termasuk juga khutbah Jumat. Oke, termasuk juga khutbah Jumat. Maka orang yang ingin melakukan amalan-amalan ini, dia melakukan niatnya mengatakan nawaitu istibahata fardhis shalah. Harus ada fardnya, ada kata fardnya. Nawaitu istibahata fardhis shalah. Tidak karena kalau misalnya dia hanya mengatakan nawaitu istibahata shalah, maka ini dianggap pada martabat kedua. Artinya semua lafadz yang itu mutlak, tidak ada rincian di situ, maka derajatnya atau martabatnya adalah martabat yang paling rendah. Martabatnya adalah martabat yang paling rendah. Oke, jadi di sini dia bisa niat nawaitu istibahata fardhis shalah atau nawaitu istibahata fardhit tawaf. Misalnya dia mau tawaf wada misalnya, atau dan demikian juga kalau dia akan melakukan khutbah Jumat. Oke, dia mengatakan nawaitu istibahata khutbatil Jumu'ah. Oke, nah ini tiga amalan yang apabila ini tiga amalan yang ada di martabat pertama, yang mana amalan ini semua wajib dilakukan dalam keadaan suci. Ya kan, tapi ketika tidak mampu dalam keadaan suci, maka dia harus melakukan yang namanya tayamum. Nah, dan barang siapa yang melakukan dengan niat dari salah satu tiga amalan ini, dia boleh melakukan amalan yang ada di martabat kedua nanti, dan juga amalan yang ada di martabat ketiga tanpa harus tayamum lagi. Tapi kalau misalnya dia ingin melakukan amalan lain yang ada di martabat pertama, maka dia harus mengulangi tayamum tersebut. Misalnya dia sholat jamak, maka setelah sholat yang pertama untuk melakukan sholat yang kedua, misalnya dia jamak zuhur dan asar. Maka setelah melakukan sholat duhur, sebelum melakukan sholat asar, dia harus mengulangi tayamumnya. Karena satu tayamum ini hanya boleh digunakan untuk satu fardhu ain saja. Oke, demikian juga orang yang setelah sholat fardu mau tawaf fardu, dia harus sebelum tawaf harus tayamum lagi. Tapi kalau misalnya setelah sholat fardu dia mau sholat sunnah, dia mau baca mau menyentuh Quran dan lain-lainnya, atau mau sholat jenazah, itu dia boleh menggunakan boleh sholat dengan menggunakan tanpa harus mengulangi tayamumnya. Nah, adapun khutbah Jumat ini, meskipun khutbah Jumat ini sebenarnya dia fardu kifayah, tapi dilihat dari adanya perbedaan antara ulama, bahwasanya sebagian ulama itu mengatakan bahwasanya khutbah Jumat itu adalah sebagai pengganti 2 rakaat duhur,
ya kan, sebagai pengganti 2 rakaat yang mestinya dilakukan seperti zuhur, maka apa? Maka khutbah Jumat ini derajatnya naik dari fardu kifayah ke fardu ain. Dari fardu kifayah ke fardu ain. Cuman apa? Cuman di sini ada perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Perbedaan pendapatnya dalam hal apa? Apakah orang yang tayamum dengan niat untuk melakukan khutbah Jumat, apabila dia belum tidak jadi melakukan khutbah Jumat, bolehkah dia melakukan sholat Jumat dengan tayamum tersebut atau tidak? Bolehkah dia melakukan sholat Jumat dengan tayamum tersebut atau tidak? Nah, menurut Imam Romli itu boleh. Kenapa? Karena khutbah Jumat di sini derajatnya sudah naik. Artinya derajatnya walaupun dia fardu kifayah, tetapi derajatnya di dalam tayamum disamakan dengan fardu ain. Karena tadi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya khutbah Jumat ini adalah pengganti dari 2 rakaat zuhur. Nah, adapun menurut Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak bisa. Orang yang melakukan tayamum untuk melakukan khutbah Jumat, apabila dia tidak jadi menggunakan tayamum tersebut untuk khutbah Jumat, maka dia tidak boleh menggunakannya untuk fardu ain yang lain, yaitu selain khutbah Jumat, ya kan? Kenapa? Karena sebenarnya martabat khutbah Jumat ini tidak sama dengan fardu ain, tapi dia di antara fardu kifayah dan fardu ain, sehingga dia martabatnya sama dengan fardu ain, tapi tidak bisa digunakan untuk melakukan fardu ain yang lain. Itu untuk khutbah Jumat. Tapi untuk dua khutbah itu setelah selesai khutbah pertama, maka tidak harus tayamum lagi, karena itu seperti sholat 2 rakaat, jadi tidak perlu tayamum lagi. Jadi satu tayamum itu bisa untuk 2 khutbah, dalam artian khutbah pertama dan khutbah kedua. Tapi kalau misalnya setelah itu mau khutbah lain, misalnya untuk khutbah kusuf atau khutbah khusuf atau khutbah istisqa, mestinya dia tayamum lagi. Nah, itu martabat yang pertama. Adapun martabat yang kedua adalah sholat sunnah atau tawaf sunnah atau amalan-amalan fardu kifayah seperti sholat jenazah. Nah, ini ada di martabat kedua. Artinya orang yang melakukan tayamum dengan niat untuk melakukan amalan yang ada di martabat kedua ini tidak bisa melakukan tayamumnya ini untuk digunakan untuk mengamalkan amalan yang ada di martabat pertama. Kalau dia mau melakukan amalan yang ada di martabat pertama, maka dia harus tayamum lagi. Nah, tapi kalau dia bisa melakukan amalan lain yang ada di martabat kedua, berapapun amalan tersebut. Artinya tidak seperti di martabat pertama, kalau mau melakukan amalan lain dari martabat pertama, setelah digunakan tayamum itu untuk melakukan amalan di martabat pertama, dia harus wudhu lagi. Tapi kalau yang di martabat kedua ini bukan wudhu lagi, maksudnya tayamum lagi. Tapi kalau yang di martabat kedua ini dia tidak harus tayamum lagi. Dia bisa menggunakan tayamum tersebut untuk amalan ibadah sebanyak-banyaknya selama amalan ibadah tersebut bukan termasuk amalan yang ada di martabat pertama. Oke? Ini martabat kedua. Oke, kemudian martabat ketiga adalah selain yang kita sebutkan di martabat pertama dan martabat kedua, yaitu apa? Yaitu ada sujud tilawah, ada sujud syukur, ada membaca Al-Quran, misalnya untuk orang yang junub, atau menyentuh Al-Quran, atau untuk perempuan yang sudah suci dari haid, kemudian supaya halal bagi suaminya, maka dia harus tayamum. Itu juga termasuk martabat yang ketiga. Dan barang siapa yang melakukan tayamum dengan niat amalan-amalan yang ada di martabat ketiga ini, maka dia tidak bisa menggunakan tayamum ini untuk melakukan amalan yang ada di martabat kedua ataupun yang ada di martabat pertama.
Oke, ataupun yang ada di martabat yang pertama. Oke, selanjutnya kapan tayamum ini harus dilakukan? Bukan tayamum, kapan niat ini harus dilakukan? Niat ini harus ada atau harus ada di dalam hati, ya kan? Niat ini harus ada di dalam hati mulai ketika apa? Ketika proses pemindahan apa? Proses pemindahan debu. Jadi ketika kita tempelkan tangan ini ke debu untuk dipindahkan, disitulah dimulai yang namanya niat itu. Dimulai yang namanya niat itu. Nah, kemudian apa? Kemudian juga niat itu harus ada ketika apa? Ketika tangan ini mendarat di muka. Itu niat itu juga harus ada. Nah, kemudian ada perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Nah, apakah apabila misalnya dalam proses pemindahan antara meletakkan tangan ke tempat debu dan meletakkan tangan di muka itu, apakah niat itu harus ada terus atau boleh niat itu putus? Tapi ada ketika memindahkan dan ada ketika diletakkan di muka. Menurut Imam Ibnu Hajar, niat itu harus ada terus. Sejak kita meletakkan tangan di debu sampai kita meletakkan tangan Kita meletakkan tangan di muka. Apabila ketika proses pemindahan itu di antara meletakkan tangan di debu dan meletakkan tangan di muka itu hilang niatnya atau niat itu tidak ada di dalam hati, maka dia harus mengulangi niatnya. Mengulangi niatnya. Ya kan? Tapi menurut Imam Romli itu bukan syarat. Yang penting niat itu ada ketika memindahkan debu dan ada ketika ketika meletakkan debu tersebut di muka. Oke? Nah, itu waktu waktu untuk berniat. Kemudian rukun yang kedua adalah mashul wajh, mengusap muka. Tentu di sini maksud dari mengusap muka di sini sama dengan mengusap kepala. Artinya apa? Artinya cukup debu itu sampai ke muka kita, walaupun kita tidak gosok seperti ini. Ya kan, walaupun kita tidak gosok seperti ini, kita tidak usapkan seperti ini, yang penting debu itu sampai di muka itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Tentu muka yang harus terkena debu itu adalah bagian muka yang sudah kita jelaskan di bab wudhu ya. Di bab wudhu kita sudah jelaskan batasan muka yang harus terkena air di sana. Kalau di sini harus terkena debu, yaitu dari tempat tumbuhnya rambut, sampai sampai akhir rahang, sampai akhir rahang. Oke, demikian kalau lebarnya dari telinga ke telinga. Tapi di sini tidak disyaratkan harus harus debu itu terkena harus terkena bagian yang tempat tumbuhnya rambut. Ya kan, artinya tidak harus, kemudian juga tidak disyaratkan yakin. Yang penting kita mempunyai mempunyai keyakinan yang kuat atau prediksi yang kuat bahwasanya debu itu sudah sudah sampai ke seluruh penjuru muka. Oke. Kemudian untuk janggut itu cukup tidak harus walaupun tipis itu tidak harus sampai dalam kulitnya. Cukup yang nampak saja di permukaan muka ini. Oke, paham ya? Itu untuk muka. Kemudian juga untuk tangan juga seperti itu, ya kan? Jadi rukun yang keempat ini adalah mashul yadaini, yaitu mengusap kedua tangan dari ujung jari sampai ke siku, sama seperti wudhu, dari ujung jari sampai ke siku. Itu yang harus dilakukan ketika tayamum. Semuanya harus terkena wudhu. Semuanya harus terkena debu. Itu untuk mashul
mashul yadain ilal mirfaqain. Jadi sampai ini. Tapi Imam Nawawi memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya tayamum itu cukup sampai sampai pergelangan tangan saja. Itu pilihannya Imam Nawawi. Tapi yang muktamad di dalam madhab Syafi'i itu yang muktamad di dalam madhab Syafi'i itu harus harus sampai ke mirfaqain, sampai ke sampai ke mirfaq itu sikut ya, sampai ke sikut. Kemudian al-khamis, rukun yang kelima adalah at-tartib bainal mashatain, yaitu tertib, artinya berurutan antara dua usapan, yaitu usapan muka dan usapan untuk tangan. Jadi tidak boleh kita usap tangan dulu habis itu baru usap muka. Harus usap muka dulu baru usap usap tangan. Oke, baru usap tangan. Sama aja tayamum itu untuk menggantikan hadas akbar ataupun hadas asghar, untuk menggantikan mandi atau menggantikan wudhu, tetap wajib tartib, ya kan, tetap wajib tartib. Nah, kemudian untuk sekarang masuk ke pembahasan masalah perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Nah, perkara-perkara yang membatalkan tayamum di sini disebut 3 hal, meskipun sebenarnya lebih dari 3 hal ini. Yang pertama adalah perkara-perkara yang membatalkan wudhu, ya kan. Perkara-perkara yang membatalkan wudhu ini membatalkan tayamum, ya kan, membatalkan tayamum kalau tayamumnya itu adalah sebagai pengganti wudhu. Tapi kalau misalnya tayamumnya itu sebagai pengganti mandi, maka tayamumnya dia wajib tayamum lagi kalau misalnya terjadi sesuatu yang tayamum lagi untuk menggantikan mandi, ya apabila terjadi sesuatu yang menyebabkan dia batal mewajibkan dia untuk mandi. Nah, tapi kalau misalnya dia tayamum untuk menggantikan mandi, otomatis dia boleh melakukan apapun yang wajib dilakukan dalam keadaan mempunyai wudhu, ya kan. Tapi kalau misalnya dia terjadi pada dirinya sesuatu yang membatalkan wudhu, maka dia harus tayamum lagi untuk menggantikan wudhu, bukan untuk menggantikan bukan untuk menggantikan mandi. Nah, kemudian yang kedua di sini disebutkan bahwasanya yang termasuk yang membatalkan tayamum itu adalah murtad, ya kan. Murtad artinya melakukan atau mengucapkan ucapan atau melakukan tindakan atau meyakini sesuatu yang membuat dia keluar dari agama Islam atau yang menjadikan dia keluar dari agama Islam. Nah, ini membatalkan tayamum walaupun terjadi pada bayi, maksudnya terjadi pada anak yang belum balik. Walaupun anak yang belum balik, apabila terjadi hal-hal tersebut, hal-hal tadi itu tidak menjadikan dia kafir, tapi tetap tayamumnya batal. Oke. Kemudian yang ketiga adalah tawahumul ma' in tayammama liwaqtihi. Nah, yang ketiga adalah adalah apabila dia mengira sudah ada air. Kalau misalnya dia misalnya atau dia menemukan air atau mengira adanya air. Kalau misalnya dia tayamumnya itu karena tidak ada air, ya kan. Misalnya dia melihat fata morgana, tapi dia menyangka itu bukan fata morgana, tetapi memang ada air, maka batal tayamumnya, langsung batal. Oke, tayamumnya langsung batal. Nah, demikian juga kalau misalnya dia melihat di sana ada ada awan yang menggumpal yang menunjukkan bahwasanya di sana ada yang kira-kira di sana itu ada hujan, ya kan, ada hujan di tempat yang dekat dengan dia, ada hujan, maka batal tayamumnya. Demikian juga kalau dia menemukan orang yang kira-kira dia punya air, ya kan, yang kira-kira dia punya air yang bisa dan dia bakal memberikan air tersebut dengan upah ataupun tanpa upah, maka juga batal tayamumnya. Oke. Nah, tayamum ini batal apabila tidak ada halangan lain, ya.
Artinya tidak ada halangan lain untuk menggunakan air. Misalnya halangan lain itu misalnya ada penghalang, ada hewan buas yang menghalangi, atau ada misalnya dia membutuhkan air itu untuk untuk minum, ya kan? Atau apa namanya? Atau misalnya ada orang yang mempunyai air tapi itu milik orangnya tidak ada. Nah, itu tidak membatalkan tayamum. Dan tayamum ini batal ketika dia mengira adanya air itu kalau misalnya dia belum masuk ke dalam sholat. Tapi kalau dia sudah mulai sholat maka tidak batal tayamumnya. Kalau misalnya dia sudah masuk ke dalam sholat itu tidak batal tayamumnya. Tapi ini apabila adanya air itu hanya prediksi saja. Hanya prediksi dia saja, tapi dia tidak yakin bahwasanya air itu benar-benar ada. Tapi kalau misalnya air itu benar-benar ada, maka di sini ada rinciannya. Kalau misalnya dia yakin bahwasanya air itu memang sudah ada, maka dilihat apakah dia itu sholat di tempat yang memang biasanya itu ada air atau tidak. Kalau misalnya dia sholatnya itu di tempat yang biasanya ada air, maka dia harus batal tayamumnya dan batal sholatnya, dan dia harus wudu dengan air. Tapi kalau misalnya dia ini tayamumnya atau sholatnya itu di tempat yang biasanya memang tidak ada air, seperti di tengah gurun pasir, ya kan, memang biasanya tidak ada air, atau keadaannya sama, artinya kadang ada air kadang tidak ada air, tempat itu selalu seperti itu, maka sholatnya tidak batal, walaupun disunnahkan untuk memutus sholatnya supaya dapat melakukan sholat dengan bersuci dengan air. Tapi itu sunnah aja selama waktunya itu masih panjang untuk melakukan sholat lagi. Tapi kalau waktunya sudah sempit, maka tidak boleh membatalkan sholat tersebut. Oke. Nah, termasuk juga yang membatalkan tayamum itu apabila dia mampu atau mempunyai uang yang atau sudah ada uang atau uangnya sudah datang yang bisa digunakan untuk membeli air untuk berwudu ataupun mandi. Nah, demikian juga yang termasuk yang membatalkan tayamum itu apabila dia tayamum karena sakit dan sakitnya itu sudah sembuh, maka tayamumnya batal. Nah, kira-kira itu yang akan kita bahas pada hari ini dan waktunya sudah habis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wal afu minkum.